Wireless video system terbaru dari HoloLens ini membuat kebutuhan syuting atau live streaming multi kamera jadi lebih simpel, efisien, dan less worries. Bagaimana enggak? Dua transmitter cuma butuh satu receiver saja. Super low latency 33 milliseconds dan support NDI. Jadi, semua komputer di jaringan LAN yang sama bisa akses videonya. Udah gitu, jangkauan transmisi sinyalnya sampai 1 km. Dan masih banyak fitur-fitur luar biasa lainnya. Tonton video ini sampai kelar. HoloLens memang nggak pernah berhenti membuat saya amazed dengan inovasi-inovasinya. Setelah sebelumnya membuat wireless microphone yang mic sekaligus transmitternya cuma sekecil ini, yang kalau dipasang di baju cuma jadi kayak gini. Sekarang bikin gebrakan baru lagi dengan seri baru wireless video transmission system di line up Cosmo, HoloLens Cosmo C2. Kalau teman-teman sering syuting, broadcasting, atau live streaming multi kamera, fitur-fitur Cosmo C2 ini pasti akan bikin kalian pengen segera meminangnya. Yuk kita ulas satu persatu. Cosmo C2 memungkinkan transmisi up to 1080p 60 antara dua transmitter hanya ke satu receiver saja. Setup ini akan mengurangi jumlah device dan kabel yang dibutuhkan, mengurangi kemungkinan wireless interference, dan menjamin sinkronisasi video feed yang lebih baik. Yang semuanya akan membuat workflow yang lebih produktif dan efisien untuk syuting multicam. Bandingkan dengan sebelumnya yang kalau syuting dua kamera dengan dua wireless system, kamu harus pakai dua receiver. Kamu pasti ribet setup masang antena satu persatu, mikir ngasih power ke masing-masing receivernya, belum lagi harus nge-pair satu persatu biar sinyalnya nggak bertabrakan. Makan waktu kan? Nah, dengan solusi 2TX dan 1RX ini jadi simpel banget. Setelah semua device dinyalakan, hanya butuh sekitar 16 detik saja, maka kedua unit transmitternya langsung tersambung statusnya di LCD receivernya sebagai input A dan input B. Input tiap-tiap transmitternya ada HDMI dan SDI, dan ada opsi SDI lookout. Tapi lookout ini tidak bisa berfungsi sebagai cross convert kalau inputnya HDMI ya, hanya sebagai lookout kalau ada input dari SDI. Output receivernya ada dua SDI output dan dua HDMI output. Sebelah kiri untuk output dari kamera A, sebelah kanan untuk output dari kamera B, yang semuanya bisa dipakai secara bersamaan. Ini adalah contoh skenario dua output HDMI dari receiver Cosmo C2 masuk ke YOLO Box Ultra Video Switcher, dan dua output SDI-nya masuk ke Atomo Sumo. Dan perlu diingat, untuk power receivernya sekarang bukan pakai baterai seri NPF L series lagi, tapi pakai V-mount, karena konsumsi daya receivernya memang besar. Kalau mau pakai DC adapter, sudah disertakan juga di dalam pelikan case yang jadi satu dalam paket penjualannya. 1 km. Yes, 1 km atau 3000 feet adalah jangkauan transmisi sinyal Cosmo C2 ini pada line of sight. Peningkatan yang sangat drastis daripada jangkauan sinyal dari seri C1 yang hanya 300 meter. Dengan sinyal yang sekuat ini, menjadikannya ideal untuk penggunaan di tempat yang besar seperti gelanggang olahraga atau venue konser atau area gedung yang kompleks. Cocok banget juga buat dipasang ke profesional drone. Ini saya coba tes dengan receiver ada di dalam ruangan. Saya bawa kamera plus transmitter Cosmo C2 keluar dari ruangan. Dengan berbagai halangan dari bangunan, kita lihat bisa sekuat apa sinyalnya. Dan ini kameranya saya bawa keluar dari ruangan dan terhalang tembok-tembok, tapi nggak ada putus-putus sama sekali. Luar biasa. Ya walaupun saat syuting kameranya nggak sampai berjarak 1 km, tapi dengan sinyal sekuat ini jadi lebih aman meskipun terhalang tembok dan lain-lain. Kalaupun sinyal terputus, ada fitur frozen frame yang akan nge-freeze frame terakhir yang diterima dari video feed untuk mencegah tampilan logo bawaan pabrikan.
Dan frozen frame juga bisa kita set sesuai keinginan dengan upload image-nya memakai USB flash drive. Line up Cosmo dari HoloLens terkenal dengan low latency-nya. Dan Cosmo C2 ini mencapai latensi yang jauh lebih rendah dari versi sebelumnya. Sekarang hanya 33 milisecond dan latensi tetap sama meskipun jarak antara receiver dan transmitternya semakin jauh untuk memastikan transmisi sinyal yang lancar dan bisa diandalkan. Dengan latensi serendah ini cocok untuk kebutuhan live multicam dengan kombinasi antara wireless system dengan transmisi pakai kabel HDMI atau SDI. Misalnya, dua kamera memakai Cosmo C2 untuk mobil kamera dan satu master kamera langsung ke switcher langsung pakai kabel karena jaraknya dekat dengan video switcher. Fitur super low latency dan jarak transmisi yang sampai 1 km ini berkat chipset terbarunya yang memakai teknologi Evo 2.0. Teknologi barunya ini juga membuat Cosmo C2 ini bisa secara otomatis mendeteksi gangguan frekuensi sekitar dan langsung switch secara seamless ke channel yang paling clean. Ini akan menjamin transmisi sinyal yang stabil tanpa gangguan. Ada fitur yang didedikasikan khusus untuk kebutuhan streaming di Cosmo C2 ini. Di dalam menu streaming receivernya, kita bisa pilih opsi UVC, NDI, atau RTMP yang menyesuaikan jenis streamingnya. Dengan UVC, tinggal colok satu kabel USB-C to USB-C atau USB-C to USB-A dari receiver C2 ke komputer. Maka kita bisa langsung mendeteksi masing-masing output A dan output B. Jadi kita nggak perlu lagi dua HDMI to USB capture card. Mau ke OBS, vMix, Gmix, Zoom, dan lain-lain, bisa banget. Dan ini nggak perlu install driver apa-apa di komputer loh. Simple banget kan? Dengan protokol NDI, memungkinkan semua komputer yang tersambung pada jaringan yang sama memakai kabel Ethernet atau LAN yang biasanya tersambung pada satu network switch untuk bisa mengakses video A dan B dari receiver Cosmo C2. Cosmo C2 ini memakai teknologi NDI HX3 yang berlatensi kurang dari 100 milliseconds. Dengan latensi serendah ini cukup banget buat kebutuhan live streaming. Perlu diingat, minimal harus pakai kabel LAN jenis Cat 5e ya, kalau mau aman latensinya. Kalau saya sih pakai Cat 7. Kemudian untuk fitur RTMP streaming, setelah kamu sambungkan kabel LAN ke receiver dan network switch, kamu bisa streaming ke dua platform berbeda untuk masing-masing input A dan input B-nya. Caranya, setelah switch ke menu RTMP di menu receiver C2, pilih menu web. Ketik IP address di web browser komputer yang tersambung pada jaringan yang sama. Maka akan terbuka web app untuk bisa langsung live streaming tanpa harus memakai aplikasi seperti OBS, vMix, dan sejenisnya. Nah, misalnya kamera A untuk streaming ke YouTube dan kamera B untuk streaming ke TikTok. Tinggal kamu copy paste stream key dan stream URL-nya dari streaming platformnya, lalu tinggal streaming. Dengan mengaktifkan fitur FRC, receiver Cosmo C2 ini bisa mengkonvert frame rate rendah seperti 24, 25, atau 30 fps menjadi 60 fps. Ini cocok untuk kebutuhan streaming yang memerlukan visual yang lebih smooth. Oke Rock'n'Roll Shooters, itu tadi review dari HoloLens Cosmo C2. Gokil kan fitur-fiturnya? Sudah ngebet pengen beli untuk kebutuhan produksimu, tapi sebenarnya nggak butuh dua transmitter. Ada paket satu transmitter dan satu receiver saja kok. Kalau mau nambah satu transmitternya di kemudian hari, kamu bisa beli secara terpisah. Tapi pastikan belinya bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia untuk jaminan after sale service terbaiknya. Sampai jumpa di video berikutnya.